Dan pada saat itu juga Syahidah yang telah disuruh pulang oleh bapaknya mengalami kecelakaan. Dia terjatuh dari bukit menuju ke jurang. Dan pada saat bapaknya pulang dari mengembala kambing, dia tidak mengetahui bahwa Syahidah telah jatuh ke jurang. Akhirnya kedua orang tuanya Syahidah mencarinya, dan ternyata Syahidah masih selamat. Dia tersangkut di dahan pohon yang ada di jurang itu. Setelah kejadian itu, akhirnya orang tuanya memutuskan untuk mengantarkan Syahidah ke kuil suci bernama Sufi Nizamuddin Aulia di Delhi, India. Di sana mereka berharap Syahidah bisa berbicara seperti orang normal pada umumnya. Lalu kemudian Syahidah bersama dengan ibunya pergi ke sana menggunakan kereta melewati perbatasan antara Pakistan dan India. Kemudian setelah di sana mereka berdoa meminta bantuan dan pertolongan agar urusannya dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Lalu mereka beranjak pergi untuk mendengarkan lantunan lagu-lagu yang ada di situ. Dipercaya bahwa lantunan lagu-lagu tersebut bisa membuat Syahidah berbicara. Kemudian setelah selesai dari tempat itu, mereka pun pulang ke Pakistan. Tetapi di perjalanan, kereta yang mereka tumpangi harus berhenti sejenak. Dan pada saat itu juga, Syahidah yang belum bisa berbicara melihat seekor anak kambing yang terjebak. Lalu kemudian Syahidah keluar dari kereta untuk menyelamatkan anak kambing itu. Tetapi saat dia sudah menyelamatkan anak kambing itu, keretanya mulai bergerak dan berjalan. Melihat itu, Syahidah pun mencoba untuk mengejar kereta yang sudah jalan. Tetapi dengan keterbatasan yang dia miliki, dia tidak bisa memberitahukan ke ibunya untuk memberhentikan keretanya. Dengan terpaksa, Syahidah harus berpisah dengan ibunya. Kemudian tidak lama kemudian datanglah kereta barang. Lalu Syahidah mencoba untuk menaiki kereta tersebut. Syahidah berharap kalau kereta itu nantinya akan membawanya kembali ke ibunya. Tetapi kereta itu berganti arah menuju India. Syahidah pun melakukan segala cara agar kereta itu kembali menuju ke Pakistan. Di lain tempat, ibunya Syahidah yang diperankan oleh Maher Fitz ini sadar dari tidurnya dan melihat anaknya tidak ada di pangkuannya. Dia panik lalu mencari anaknya yang hilang. Kemudian si ibu ini meminta tolong kepada aparat setempat agar mencarikan anaknya yang hilang. Kemudian keesokan harinya Syahidah terbangun dari tidurnya di kereta barang. Lalu dia melihat ada perayaan di India, di mana perayaan itu adalah perayaan untuk pemuja dewa Hanuman. Lalu di situ juga Syahidah bertemu dengan Pawan diperankan oleh Salman Khan. Pawan ini adalah salah satu Brahmana Hindu yang taat dan pemuja dewa Hanuman yang rajin. Dan kemudian Pawan ini melihat Syahidah yang terus memandangi dirinya. Melihat itu, Pawan pun menawarkan segelas susu. Lalu nggak pakai lama, Syahidah langsung menghampiri si Pawan dan meminum minumannya si Pawan. Setelah selesai memberikan makanan dan minuman kepada Syahidah, Pawan pun kemudian meninggalkan Syahidah. Tetapi Syahidah mengejar si Pawan, dan kemudian si Pawan pun mengira Syahidah ini meminta uang kepadanya. Lalu Pawan pun memberikan uang kepada Syahidah, tetapi Syahidah menolaknya. Dan akhirnya Pawan pun membawa Syahidah ke tempat kuil untuk berdoa agar dipertemukan dengan orang tuanya.
Kemudian Pawan meninggalkan Sahida di kuil itu. Tetapi saat Pawan sudah berada di dalam bis, Pawan melihat Sahida mencoba mengejar Pawan yang ingin pergi. Melihat Sahida seperti itu, Pawan pun memberhentikan bis itu untuk membawa Sahida ke kantor polisi agar nantinya polisi yang akan menangani Sahida untuk bertemu dengan orang tuanya dan meninggalkan Sahida di kantor polisi. Tetapi ditolak sama polisi karena polisi takut nantinya Sahida melihat orang-orang jahat yang ditangkap sama polisi. और उनकी सूरत देख सब साले चोर निकम्मे दारूबाज में क्या भरे पड़े हैं। Kemudian Sahida dibawa ke rumah calon mertuanya si Pawan yang berada di Delhi, dan di situ juga mereka bertemu dengan tunangannya si Pawan yang bernama Rasika, diperankan oleh Kareena Kapoor. Lalu Pawan pun menitipkan Sahida di rumah calon mertuanya. Jadi calon mertuanya si Pawan ini melarang keras orang yang beragama lain ada di rumahnya. Dan kebetulan si Sahida ini beragama Islam, tetapi si Pawan ini tidak tahu. Dan Pawan menjelaskan kepada calon mertuanya bahwa Sahida ini kemungkinan berasal dari kalangan Brahmana. Dan akhirnya diperbolehkanlah si Sahida untuk sementara tinggal di rumah calon mertuanya. Pada suatu hari si Pawan pulang dari pasar bersama dengan Rasika. Dia mendapat kabar bahwa Sahida telah hilang. Orang-orang yang ada di situ sibuk mencari Sahida. Lalu kemudian si Pawan juga ikut mencari bersama Rasika tunangannya. Dan pada saat mereka sedang mencari Sahida, tiba-tiba Rasika melihat Sahida ada di rumah tetangganya. Dia melihat Sahida sedang makan bersama tetangganya yang memasak ayam bakar. Kemudian Pawan pun mencoba membawa pulang Sahida. Setelah kejadian itu, akhirnya Sahida dibawa ke tempat makan yang memasak aneka macam masakan dari bahan daging ayam. Dan di situ juga Sahida melihat ada ibu dan anak yang sedang makan bersama. Mereka begitu hangat dan bahagia. Melihat itu, Sahida jadi sedih merindukan ibunya. Kemudian Rasika dan Pawan mencoba menghibur Sahida dengan tarian ala India. Mereka menari berjoget bersama. Ya itulah film India, selalu ada tarian-tariannya. Mau makan aja pakai nari dulu ya kan? Lanjut ke cerita, keesokan harinya Sahida dibawa ke pasar. Lalu tiba-tiba Sahida mengambil gelang yang dijual di pasar itu. Kemudian melihat itu, Pawan pun mengajak Sahida untuk berdoa. Tetapi saat Pawan dan Sahida berdoa untuk memohon ampunan sama Dewa Hanuman, Sahida malah kabur ke masjid yang ada di sekitar pasar. Pawan pun bergegas menghampiri si Sahida, lalu masuk ke masjid itu dan mencari-cari si Sahida. Setelah dia mencari-cari, akhirnya dia melihat Sahida sedang berdoa. Melihat itu, Pawan pun kaget dan kemudian Pawan memberitahukan ke Rasika bahwa Sahida ada di masjid dan sedang berdoa. Di situ Pawan mengetahui bahwa Sahida ini adalah orang Islam, lalu mencoba untuk meninggalkannya karena Pawan takut dengan calon mertuanya, yaitu calon mertuanya tidak akan senang ada orang lain yang berada di rumahnya selain seagama dengan dirinya. Kemudian Pawan dan Rasika pun berdebat masalah itu dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjemput Sahida yang ada di masjid itu, lalu bertemu dengan Sahida kembali. Dan pada malam hari ada suatu pertandingan bola baseball antara India melawan Pakistan. Sahida dan orang-orang sekitar semuanya nonton pertandingan itu. Dan ketika di pertandingan itu Pakistan mencetakkan poin, Sahida langsung bereaksi dan mencium bendera negaranya. Sontak orang-orang yang ada di situ pada kaget, termasuk calon mertua si Pawan.
Lalu Pawan pun menghampiri Shahida dan menanyakan, apakah kamu dari Pakistan? Lalu dia jawab, iya. Dan akhirnya Shahida pun diusir sama calon mertua si Pawan. Dan juga memberikan tugas ke Pawan agar Shahida dibawa ke kedutaan Pakistan pada esok hari. Keesokan harinya, Pawan pun mengajak Shahida ke kedutaan Pakistan. Di sana lagi ada demo menuntut warga negara India yang sedang ditahan sama pemerintah Pakistan. Lalu Pawan pun meminta bantuan kepada kedutaan Pakistan untuk bisa memulangkan Shahida ke negaranya. Tetapi saat ditanya soal paspor dan visanya si Shahida, Pawan pun tidak bisa memberikannya. Akhirnya mereka pun diusir dari kedutaan. Setelah diusir dari kedutaan Pakistan, Pawan melihat ada segerombolan ormas yang baru datang untuk mengerusuh di depan kedutaan Pakistan, dan terjadilah kekacauan di situ. Pawan pun berusaha melindungi Shahida dari kerusuhan itu. Dan akhirnya melihat ada kerusuhan yang terjadi di kedutaan Pakistan, semua visa kunjungan ke negara Pakistan akan ditangguhkan selama 1 bulan. Jadinya Shahida tidak bisa ke Pakistan selama 1 bulan. Tetapi Pawan didesak untuk membawa Shahida segera mungkin ke Pakistan oleh calon mertuanya. Kemudian Pawan pun membawa Shahida ke agen travel yang bisa membantu Pawan untuk pergi ke Pakistan. Tetapi Pawan harus membayar beberapa uang untuk perjalanan dari India ke Pakistan. Akhirnya Pawan pun mencoba untuk mengambil uang tabungannya. Kemudian setelah uangnya sudah disiapkan untuk memulangkan Shahida, Pawan pun membawa Shahida ke agen travel yang akan membawa Shahida. Tetapi Shahida menolak untuk ikut. Dengan terpaksa Pawan meninggalkan Shahida bersama dengan travel itu. Dan pada saat perjalanan pulang, Pawan melihat ada yang jual gelang. Teringat Shahida pernah mencuri gelang, akhirnya Pawan pun membeli gelang itu dan memberikannya ke Shahida. Tetapi pada saat Pawan ingin memberikan gelang itu ke Shahida, dia melihat Shahida dibawa ke suatu hotel di India. Dan akhirnya Pawan pun mencari Shahida di hotel tersebut. Di situ Pawan melihat Shahida akan dijual dan dijadikan wanita pekerja. Melihat itu Pawan pun marah dan membuat kekacauan di tempat itu. Akhirnya setelah kejadian itu, Pawan pun membawa Shahida ke Pakistan sendiri dan tibalah Pawan di perbatasan antara India dan Pakistan. Pawan ditawari untuk bisa menuju ke Pakistan tanpa ada paspor dan visa dengan melewati jalan rahasia. Kemudian setelah berhasil melewati jalan rahasia itu, Pawan pun ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata dari India. Di situ Pawan dipukul, ditendang, dianiaya, tetapi Pawan tidak bisa melawan. Akhirnya Pawan disuruh balik lagi ke India, tetapi Pawan tetap saja kembali lagi melewati jalan rahasia itu. Dan akhirnya dengan janji Pawan bahwa dia benar-benar ingin memulangkan Shahida, diperbolehkanlah si Pawan untuk masuk ke Pakistan. Setelah masalahnya dengan tentara perbatasan, Pawan pun kini berada di Pakistan. Dia mencoba beristirahat, tetapi kemudian tiba-tiba ada polisi yang beristirahat juga di tempat itu. Lalu Pawan dan Shahida mencoba pergi dari tempat itu, tetapi Pawan ketahuan dan akhirnya dibawa ke kantor polisi. इसमें तो नहीं है। नहीं है। इसमें देख। पकड़ लो इसे। चल। ले चलो। चलो। चल।
Dan di Pakistan juga ada reporter bernama Chan Nawab, diperankan oleh Nawazuddin, yang sedang membawakan berita. Lalu dia mendengar kabar bahwa ada orang India yang ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata. Kemudian dia bergegas menuju ke kantor polisi untuk menemui Pawan dan Shahida. Lalu Chan membuat berita bahwa ada seorang pria bersama garis kecil yang diduga adalah mata-mata dari India. Tetapi saat dia sedang merekam dan memberitakan, tiba-tiba Pawan dan Shahida kabur dari kantor polisi. Kemudian Chan mencoba mengejar Pawan dan Shahida yang telah berhasil kabur dari kantor polisi. Chan dan temannya berusaha mengejar supaya dia bisa mendapatkan berita dari Pawan dan Shahida. Kemudian Chan yang awalnya ingin membuat berita mengenai mata-mata dari India berubah menjadi peduli kepada Pawan karena Chan mendengar Pawan bercerita kalau dia ingin memulangkan warga negara Pakistan yang hilang di India. Setelah itu, Chan pun terus mengikuti Pawan dan Shahida untuk menemui tempat tinggalnya Shahida dan berakhir di suatu masjid. Di situ Pawan bertemu dengan ustadz yang akan membantunya untuk melewati pos penjagaan yang ada di Pakistan. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanannya dan Chan pun terus mendokumentasikan kebersamaan mereka dan perjuangan Pawan untuk memulangkan Shahida ke orang tuanya. Mereka pergi ke suatu tempat ke tempat lain sambil mencari informasi. Dan di suatu malam, Chan berusaha menghubungi stasiun televisi untuk membantu memberitakan kasus Pawan ini ke televisi. Tetapi semua stasiun televisi menolaknya. Akhirnya Chan menawarkan suatu tempat yang dimana tempat itu diyakini bisa mempertemukan antara orang hilang dengan keluarganya. Di tempat itu juga, Chan mencoba membuat suatu dokumentasi berupa video dan mengunggahnya di YouTube. Tetapi saat Chan sedang mengunggah video di YouTube, tiba-tiba polisi datang dan mengetahui bahwa Pawan dan Shahida yang diduga mata-mata dari India berada di tempat itu. Melihat ada polisi datang, Chan pun bergegas menjemput Pawan dan Shahida berada. Lalu mereka berusaha kabur dari kejaran polisi. Akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran polisi dan beristirahat di suatu tempat. Di situ juga Chan memberikan hasil video yang dia rekam ke Shahida dan juga Pawan. Dan pada saat memutarkan hasil rekaman video yang dibuat sama Chan, Shahida melihat bahwa di rekaman itu terlihat ibunya baru saja turun dari salah satu bis yang ada di rekaman itu. Kemudian keesokan harinya mereka, Pawan dan Chan mencoba mencari tahu bis yang kemarin dinaiki sama ibunya Shahida. Akhirnya ditemukanlah desa tempat tinggalnya Shahida, yaitu Sultanpur. Pada saat mereka menuju ke desa Sultanpur, mereka dihadang oleh beberapa polisi yang mencari Pawan dan Shahida. Akhirnya, Pawan berencana memancing para polisi itu dan Shahida kabur sama Chan menuju desa Sultanpur. Selama menuju desa Sultanpur, Chan terus mendokumentasikan perjalanannya menuju desa tempat tinggalnya si Shahida. Dan kemudian tibalah mereka di desa Sultanpur dan melihat ibunya Shahida yang sedang memberikan makan kambing-kambingnya. Kemudian Shahida berlari menuju ibunya dan ibunya Shahida pun juga melihat anaknya dari kejauhan. Akhirnya mereka berlarian dan saling berpelukan. Di situ juga Chan terus mendokumentasikan momen-momen antara ibu yang telah bertemu dengan anaknya yang telah hilang. Di tempat lain, Pawan terus dikejar-kejar sama polisi dan akhirnya Pawan ditembak dan ditangkap dimasukkan ke penjara.
Tetapi video-video Chan yang diunggah ke YouTube menyebar luas ke India dan Pakistan, membuat semua orang terharu dengan kisah si Pawan ini. Dan salah satu petugas dari kepolisian membebaskan Pawan dari penjara karena Pawan tidak terbukti sebagai mata-mata dari India. Akhirnya Chan meminta dukungan kepada warga India dan Pakistan berkumpul untuk menuju ke perbatasan antara India dan Pakistan untuk mengantar Pawan pulang kembali ke India. Di situ juga para penjaga perbatasan tidak bisa menahan para warga yang menerobos pintu perbatasan, dan akhirnya Pawan berhasil keluar dari negara Pakistan. Kemudian setelah Pawan sudah hampir kembali ke India, tiba-tiba Sahida mengejar Pawan dan memanggil Pawan. Seketika suara Sahida keluar dan akhirnya Sahida pun bisa berbicara. Setelah itu mereka saling berlarian menuju satu sama lain. Pelajaran untuk film ini adalah ketika kita ingin membuat kebaikan dengan orang lain, kita tidak perlu melihat orang itu dari mana, agamanya apa, dan dari keluarga mana. Maka bila kita melakukan kebaikan akan berbuah kebaikan. Sebaliknya, jika kita melakukan kejahatan akan berbuah kejahatan. Begitulah kira-kira.